Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Yulia Kusuma. Di video kali ini aku akan bahas lagi tentang pendidikan, tentang dunia perkuliahan, dimana banyak yang request ke aku yaitu gimana caranya biar kita bisa dapetin nilai A dengan mudah ke dosen atau dapetin nilai bagus lah intinya. Karena di sini banyak banget yang bilang kalau dapetin nilai A dari dosen itu susah banget. Padahal kenyataannya selama aku jalanin kuliah itu nggak sama sekali. Jadi di sini aku rangkum beberapa tips yang mudah banget bisa kalian lakuin untuk bisa dapetin nilai A dari dosen. Jadi buat kalian stay tune terus ya. Oke, langsung ke pembahasannya aja. Jadi di sini sebelum aku ngasih tips ke kalian, cara mudahnya tanpa kalian harus benar-benar pintar, tapi kalian harus benar-benar rajin dan menerapkan beberapa hal yang akan aku sebutkan nanti. Aku perlu ngasih tahu ke kalian kalau semisal kalian pengen emang nilai yang bagus dari dosen, kalian juga jangan mengandalkan nilai aja, tapi kalian juga harus mengerti atau paham tentang ilmu yang diajarkan dari dosennya. Karena kan nanti setelah kalian lulus kuliah, itu nggak hanya angka aja yang dibutuhin, tapi keterampilan kalian di kelas, keterampilan kalian di luar kelas, itu juga diperhitungkan. Jadi di sini aku hanya berbagi tips gimana caranya kalian biar bisa mendapatkan nilai yang bagus dan ilmunya itu juga bermanfaat bagi kalian, seperti itu ya. Jadi yang pertama itu kalian kalau semisal mulai masuk kuliah, meskipun semester ganjil, semester genap, ataupun kalian apalagi mahasiswa baru, itu yang pertama yang harus kalian lakuin banget itu adalah jangan skip di minggu pertama. Kenapa? Karena minggu pertama itu merupakan pertemuan awal kalian dengan dosen. Kalau kalian minggu pertama aja udah nggak kelihatan sama si dosen A semisal, atau kalian ketika di absen nggak ada, itu akan dinilai sama dosennya sebagai mahasiswa yang malas lah biasanya kalau pertama ketemu, karena kalian awal kuliah aja udah nggak ada seperti itu. Tapi usahakan kalau emang itu keadaannya darurat seperti sakit ataupun ada acara lainnya, kalian bisa izin ke teman kalian, nanti akan disampaikan ke dosen itu. Biasanya pertemuan awal intinya itu kalian harus datang, kalian harus absen, dan kalian harus mengikuti arahan-arahan yang akan disampaikan sama si dosen di pertemuan minggu ke-1 itu. Karena minggu ke-1 itu merupakan banyak informasi yang akan disampaikan oleh dosen, mulai dari aturannya sama si dosen gimana, terus masuknya jam berapa, semuanya itu akan diberitahu sama si dosen di pertemuan ke-1 atau minggu pertama. Lalu yang kedua, ketika kalian itu harus masuk di minggu pertama, kalian kan udah menerima informasi pertama kalinya dari dosen. Nah, ini kalian harus benar-benar perhatikan. Yang kedua ya ini, perhatikan aturan penilaian dari dosen. Ini biasanya kalau aku dulu mulai dari semester 1 aku catat. Semisal pengantar ekonomi, aku catat si dosen ini penilaiannya seperti ini. Biasanya UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, kuis 10%, tugas 25%, terus sisanya adalah partisipasi. Nah, biasanya itu aku catat di halaman pertama buku aku tentang pengantar ekonomi. Biar apa? Biar aku tuh tahu dan semangat kalau semisal penilaian dosen itu seperti itu. Jadi aku bisa bisa mengambil langkah ketika UTS dan UAS ini porsinya lebih besar, yaitu 25-25. Jadi aku harus memaksimalkan UAS dan UTS-nya agar nilaiku tuh baik gitu. Selain itu aku juga harus melihat nilai yang lainnya, meskipun nilainya itu nggak terlalu besar bobotnya, seperti kayak partisipasi mungkin cuma 10%, tapi 10% itu kalau diakumulasikan itu jadi banyak, dan itu akan mempengaruhi nilai aku. Jadi di situ aku harus benar-benar ngerti bagaimana penilaian dosen, karena tiap penilaian dosen itu biasanya berbeda. Ada yang UTS-nya 30%, ada yang UAS-nya 20%. Jadi beda-beda. Makanya dari itu aku kenapa nyaranin buat minggu pertama itu kalian harus benar-benar masuk agar kalian tuh tahu informasi yang diberikan sama si dosen itu, seperti itu. Lalu yang ketiga, ketika kalian udah mengetahui penilaian tugas-tugas atau nilai-nilai dari dosen, kalian juga harus mengetahui bagaimana aturan perkuliahan si dosen A tersebut. Biasanya itu aturannya terdiri dari kalian harus tepat waktu, jam 7, misal pagi jam 7 kalian harus di dalam kelas. Kalau kalian lewat itu ada konsekuensinya. Terus biasanya itu juga jam perkuliahan itu biasanya kita mau kesepakatannya mau 1,5 jam atau full atau gimana. Nah, itu semua kalian harus perhatikan karena itu juga akan dinilai sama si dosennya. Kalau kalian telat, kalian tuh biasanya ditanda di absen kalian, seperti itu. Selain itu, kalian juga harus melihat pakaian kalian. Mungkin pakaian ini merupakan hal yang kayak ngapain sih dibuat masa lain, tapi ada dosen aku waktu semester
4 kemarin itu ada yang mempermasalahkan tentang pakaian kita, karena emang pakaian meskipun kita di kuliah beda sama sekolah, tapi kuliah ini tetap harus harus dilihat, harus diperhatikan. Karena apa? Karena ini merupakan sopan santun kita ke dosen. Kalau kita nggak boleh pakai kaos, itu juga jangan pakai kaos. Karena itu kayak dosenku kemarin, dia ada yang kayak menandai lah intinya kalau ada mahasiswa ini yang pakai kaos seperti itu. Jadi intinya itu kalian harus tahu penilaiannya, kalian juga harus tahu aturan dosen dalam kelas itu seperti apa. Lalu yang keempat, ini merupakan peluang yang menurut aku paling besar, karena selama aku semester 1 sampai semester 4 ketika aku mendapatkan nilai A, itu aku mikirnya hal ini loh yang lebih besar peluangnya daripada lainnya. Itu adalah kalian harus aktif di kelas, baik aktif bertanya ketika teman kalian presentasi, ataupun saat dosen menjelaskan kalian bertanya, ataupun ketika dosen itu bertanya kalian menjawab. Meskipun jawaban kalian itu nantinya nggak lengkap atau nggak benar, seenggaknya kalian tuh udah berani speak up gitu loh. Jadi itu akan ada penilaian tersendiri di dosennya. Karena aku pernah dulu semester 2, kalau nggak semester 3, dalam satu kelas hanya aku yang dapat nilai A. Ini aku bukan sombong, tapi aku kan sharing ke kalian. Terus aku mikir, kenapa sih kok bisa aku sendiri yang dapat A, padahal kayaknya sama aja. Kayaknya aku ngerasanya cuma dapat B atau B+ lah gitu kan. Tapi ketika aku lihat detail nilainya, kan itu dikirim sama dosennya, ternyata keunggulanku yang lebih besar daripada teman-temanku yang lainnya itu adalah di nilai partisipasi aku. Jadi aku ingat, oh iya dulu aku pernah tanya waktu dosennya menjelaskan, terus aku juga pernah menjawab beliau ketika tanya gitu. Jadi aku ngerasa ternyata partisipasi ini meskipun biasanya 10% itu berpengaruh banget di nilai seperti itu. Lalu yang kelima, di sini selain kalian tuh harus aktif di kelas untuk menjawab dan bertanya, kalian juga harus memanfaatkan presentasi kalian. Biasanya itu kan ada presentasi yang individu, ada presentasi yang kelompok. Nah, ketika kalian mendapatkan tugas presentasi itu, maksimalkan waktu di kelas itu dengan baik, karena itu menjadi poin paling penting, poin plusnya. Ketika kalian bisa speak up dengan materi yang ada itu baik ke dosen, ke teman-teman kalian itu akan dinilai atau dicap oleh dosennya itu kalau kalian itu menguasai seperti itu. Jadi kalian itu harus mempersiapkan gimana caranya biar presentasi aku lancar, biar presentasi aku baik, presentasi aku bisa diterima sama dosen, sama teman-teman lainnya. Nah, mungkin ini akan menjadi konten aku selanjutnya, yaitu gimana caranya kita biar presentasi itu lancar seperti itu ya. Jadi jangan pernah kayak meremehkan kalau presentasi cuman ngomong di depan kelas terus menjawab pertanyaan, nggak seperti itu, karena itu ada etikanya masing-masing. Lalu ini tips terakhir dari aku, yaitu tips ke-6. Kalau kalian mau melakukan ini juga boleh, kalau kalian nggak mau melakukan juga nggak apa-apa, tapi ini merupakan poin plusnya lah, karena selama ini aku juga merasakan adanya poin plus dari tips yang ke-6 ini, yaitu kalian menjadi ketua kelas tiap mata kuliah. Nggak semuanya, nggak harus semuanya. Semisal satu semester kalian ada 7 mata kuliah, nggak semuanya 7 itu harus kalian yang menjadi ketua kelas, tapi kalian itu jadi ketua kelas 1 atau 2 kelas lah, dan pilihlah menjadi ketua kelas yang mata pelajarannya itu atau mata kuliahnya paling kalian suka dan kalian memiliki bakat di bidang itu. Semisal aku suka pengantar ekonomi, aku mau coba jadi ketua kelasnya. Kalau semisal aku kurangnya tuh kayaknya merasa di bahasa Inggris, jadi aku nggak ngambil ketua kelas bahasa Inggris karena aku merasa emang bukan passionku di situ. Nanti takutnya itu kalau semisal disuruh jawab pertanyaan atau apa, aku nggak bisa. Nah, makanya aku selama ini mengambil mata kuliah atau mengambil menjadi ketua kelas di mata kuliah yang merupakan passion aku. Jadi kan kalian bisa ngira-ngira sendiri, oh ini bakat aku, oh ini bukan, seperti itu. Meskipun jurusan itu kita harus semua mendalaminya, tapi kan ada 1-2 yang kita emang suka banget sama mata kuliah itu, seperti itu. Jadi itu aja 6 tips dari aku, gimana caranya kalian bisa dapetin nilai A dari dosen dan ilmunya itu juga bermanfaat buat kalian, nggak hanya sekedar nilai. Jadi semoga bermanfaat. See you next video.